Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Noyasari. Jadi di sini saya akan mewawancarai teman saya. Halo, saya Erlin Apriliani. Sebagai narasumber saya akan mewawancarai teman saya Erlin mengenai apa sih masalah-masalah dalam hidupnya dia gitu. Jadi kita masuk ya ke pertanyaan yang pertama. Tanya dulu apa masalah yang kamu ada? Oh ya baik, Erlin mau nanya dong, masalah-masalah kamu selama ini tuh apa sih? Nah, masalah yang paling ngebebanin aku banget dalam kehidupan aku ini, apalagi ini tentang lingkungan aku kayak di luar kampungku sendiri. Aku bersosialisasi di sini, berkuliah di sini. Jadi masalah yang sering membuat aku kayak kepikiran terus. Aku ini orangnya susah bersosialisasi juga. Aku sering terlalu berpikir berlebihan dan juga merasa takut dengan hal-hal yang baru. Oke. Jadi itu. Oh ya Erlin, kalau biasanya kamu tuh dalam situasi apa sih yang paling membuat kamu kayak tertekan gitu kan? Dalam situasi Atau maksudnya kayak memulai sesuatu gitu nah. Biasanya hal yang membuat aku overthinking dalam hal-hal yang memulai sesuatu terus sebagainya itu kayak berpikir kayak kalau misalnya contohnya ada masalah gimana ya caranya, kalau untuk masalah kuliah kadang aku itu takut kayak susah berinteraksi sama teman-temanku. Jadi itu ngebuat aku kayak susah dalam mengerjakan tugas-tugas gitu. Apalagi kan di sini aku nggak terlalu banyak dekat sama orang-orang di dalam kelas karena aku orangnya juga pemalu. Nah jadi aku susah untuk berinteraksi sama orang itu. Jadi saat aku ingin mengerjakan bareng sama mereka, aku sedang overthinking. Overthinking itu aku pikir kayak mereka mau nggak ya ngerjakan bareng aku, mereka mau nggak ya. Jadi berpikir hal-hal itu sehingga aku tidak mudah bertanya ke mereka. Aku cuma nyimpen sendiri gitu loh. Terus kalau masalah pribadi ini, kadang kalau ke pribadinya aku sendiri, aku kadang takut kayak ditinggal sama orang-orang yang dekat sama aku. Misalnya dari itu, mau itu pasangan, mau itu temen. Kadang kalau aku udah deket sama mereka, kadang aku kayak overthinking, kayak takut mereka ini kayak nganggap aku beban buat mereka. Kayak mereka kayak mungkin ada masa-masanya nggak suka sama aku. Overthinking karena aku selalu kayak semua masalah aku kan aku selalu ceritain ke teman-teman aku. Setiap kali aku ada masalah cerita mereka. Kadang aku juga berpikir apa mereka terbebani nggak dengan masalah pikiran nggak. Jadi akhirnya aku overthinking terus. Aku nggak mau lagi cerita ke mereka. Aku pendem sendiri yang akhirnya ngebuat aku tiap hari kadang sedih, nangis, kayak nggak mau kepikiran. Makanya sedih-sedih itu kayak ya itu beban itu lah, termasuk kayak beban masalah hidup itu udah termasuk gitu. Apalagi oh ya, kalau kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Kalau misalkan kamu sedang overthinking nih, itu kamu bagaimana sih cara kamu mengatasinya gitu? Kalau aku overthinking itu kayak misalnya aku sedang merasa terpojok banget karena pikiran-pikiran yang tadi tuh. Aku kadang malam-malam itu kayak langsung kayak berpikir, aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu, aku harus coba, harus bisa. Di sini aku masih butuh, di lingkungan ini aku masih lama, masih beberapa tahun lagi. Jadi aku harus bisa rubah diri aku sendiri agar aku tidak menyulitkan diriku dalam hal-hal yang lainnya. Aku nggak boleh takut ditinggal. Aku harus bisa sendiri. Kalau teman-temanku mau meninggalin aku, pasanganku, aku nggak boleh kepikiran. Aku harus bisa. Aku harus pokoknya kalau mereka ninggalin aku kadang berpikir ya udahlah mau gimana lagi gitu loh. Aku memaksa orang juga kan nggak bisa gitu loh. Kalau dalam hal kuliah aku kayak mikir ya udahlah kalau misalkan aku nggak dapat kelompok ini aku bisa mengerjakan itu sendiri. Aku bisa cari yang lain gitu, kayak mungkin kayak aku bisa, intinya aku harus bisa ngelakuin apa-apa sendiri kan aku orangnya nggak bisa sendiri. Nah tapi aku kadang berpikir aku harus bisa sendiri. Jadi rasa pede, kadang rasa malam itu kalau udah ada rasa percaya dirinya, besoknya kayak udah lega, nggak kepikiran lagi gitu loh. Ya kadang biasanya kalau timbul ya itu
Kalau Aha. udah dalam masa itu juga ya Iya itulah sih, iya masalah sih. yang masalah. Kalau misalkan ketika kamu misalkan ini mengerjakan tugas kuliah, tiba-tiba rasa overthinking kamu itu balik lagi ke kamu, itu kamu gimana? Apakah pekerjaanmu terganggu kah atau bagaimana? Kadang sih terganggu ya, kadang terganggu gitu loh. Tapi kadang kayak Yang membuat menunda aktivitas juga. kadang terganggu, tapi kadang aku ada berpikir usaha sendiri, kayak mencari solusi, kayak mungkin bisa minta bantuan ke temen atau apa. Terus akhirnya ya udah overthinkingnya yang awalnya overthinkingnya langsung hilang, jadi lega, udah bisa tidur lagi, udah gak kepikiran. Jadi itu sih ya. Kalau misalkan dampak dari rasa overthinking dan rasa takut yang berlebihan itu ke kamu atau ke aktivitas kamu tuh bagaimana? Ada banyak dampaknya. Aku bakal tetap kayak gini, bakal bakal stuck ke diri aku sendiri. Itu pasti dampaknya kayak gitu. Aku jadi kayak jadi kayak cenderung menyendiri karena udah males sama berpikir-pikir gitu. Terus juga kadang aku kayak dampaknya ya udah sedih-sedih terus tiap hari karena kepikiran itu juga. Tiap hari itu membebani banget, rasa takut ditinggal itu. Kalau masalah kuliah aku masih bisa handle kan, karena kita harus bisa berinteraksi sama teman-teman kita, itu pasti bisa handle. Nah, ini masalah kepribadian aku ini yang paling susah. Kayak kalau tadi pertanyaan tadi gimana? Dampaknya. Kalau dampaknya ke diri aku, kalau ini sih yang paling bebani aku itu kayak takut ditinggal ini, kayak takut ditinggal pasanganku. Akhirnya dari kemarin-kemarin kayak aku punya masalah kan ya, masalah sama ini, masalah pribadi kayak itu. Nah, jadi itu dampaknya itu kayak aku nangis-nangis terus tiap hari sampai sakit. Kemarin aku sampai sakit, kepikiran terus gara-gara cuma takut gara-gara ditinggal. Karena di sini di lingkungan kampus ini aku hidup sendiri, keluargaku di sana semua. Jadi ketika ada pasangan yang datang ke hidupku, aku ngerasa aku punya teman. Ada yang bertanya ke aku, orang tua aku kan, keluarga aku nggak terus-terusnya bertanya ke aku kan, kayak cuma bertanya sekedar kuliah doang. Nah, sedangkan pasangan ini masalah pribadiku, kayak personal, kayak udah makan kayak gini kan nggak ada kan yang bertanya ke kita. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kayak gitu, aku tuh senang gitu loh. Jadi semenjak aku karena merasa takut itu tiba-tiba muncul gara-gara dia kayak udah mau berubah dan tinggalin aku, itu dampaknya sangat besar di aku. Aku sering nangis pagi-pagi ke kampus, sedih terus kepikiran. Kayak aku pernah kayak ditegur gara-gara aku nangis. Intinya dampaknya itu kita bisa dianggap orang lain itu, orang lain jadi nganggap kita tuh aneh. Cuma gara-gara kayak apa yang kita tuh munculkan di mereka dari kelakuan kita itu loh, dari mereka jadi kayak berpikir kita ini aneh, padahal kita lagi ada masalah gitu loh. Mereka itu cara kita mengekspresikan kita jadi susah ngendaliin emosi, kayak sering marah-marah sendiri. Jadi itulah. Oh ya, ini pertanyaan yang terakhir. Kalau misalkan kamu memilih cara maksudnya bagaimana sih cara kamu, atau apakah kamu punya cara dalam mengatasinya itu? Cara mengatasinya, kalau caranya sampai sekarang aku sudah mencari cara, tapi tetap aja belum bisa. Jadi intinya aku belum bisa mendapatkan cara untuk menyelesaikan masalah pribadiku. Aku belum dapat solusinya karena aku masih dalam keadaan sedih-sedih seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalkan aku benar-benar dalam keadaan terpuruk, hal yang bisa ngebuat aku sedikit tenang cuma aku butuh seseorang, kayak temen. Aku punya beberapa temen yang kayak mau dengerin aku setiap kali aku sedih dan nangis, itu udah ngebuat aku sedikit tenang, aku bisa tidur. Dan itulah intinya. Kalau untuk solusinya, cara mengatasinya belum dapat sampai sekarang gitu. Oke, teman-teman, jadi sekian ya observasi. Sekian ya wawancara kita hari ini. Kita pamit dulu ya. Say hi dulu. Dadah, makasih. Makasih guys.